Halo semuanya, perkenalkan saya Rafael Sormin dari kelas 4 TIC dengan NPM 2245100065. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi di Cisco pakai tracer, yaitu untuk menghubungkan beberapa PC dengan router, kemudian dihubungkan juga dengan server. Yang pertama akan kita lakukan pada simulasi ini adalah men-setting IP statik untuk setiap PC, kemudian juga setting IP untuk routernya, dan kemudian routes-nya, dan kemudian setting di server, dan nantinya akan dites untuk apakah terhubung dari PC ke server melalui router dan juga switch. Kita langsung praktekkan saja. Kita ke PC 0. Di bagian IP kita akan pilih static, kemudian akan kita masukkan IP-nya dengan kelas C 192.168.1.1 dan subnet masknya 255.255.192, dan kemudian DG-nya default gateway ini nanti akan menjadi IP di router 2 yang terhubung ke PC kita ini melalui switch. Nah, selanjutnya kita langsung ke routernya router 1 saja. Kita ke bagian setting IP-nya juga. Di sini untuk yang terhubung dengan switch dari PC 0 adalah fase Ethernet 10, maka otomatis IP-nya di sini akan menjadi 92.168.1.62. Inilah yang menghubungkan antara PC 0 dengan router yang akan menjadi jembatan dari PC 0 nantinya menuju server. Kemudian kita ke bagian router 2-nya. Di sini untuk yang terhubung dengan switch yang terhubung dengan PC 3 adalah fase Ethernet 10. Maka untuk IP fase Ethernet 10-nya adalah 192.168.1.126 yang akan menjadi default gateway di PC 3, 4, dan 5. Kita coba lihat di PC 3. Kita ke bagian IP. Bisa kita lihat di sini untuk default gateway-nya adalah 192.168.126 yang menjadi jembatan antara PC 3 dengan server melalui router 6 dan juga nanti akan diteruskan ke router 2. Untuk IP-nya 192.168.1.65, default gateway .129. Kemudian kita akan ke router 2 atau router yang menjadi penghubung antara kedua router ini dengan server. Pertama-tama kita ke bagian fase Ethernet 00. Di sini IP-nya 20.20.2. Ini adalah IP yang menghubungkan antara router 1 dengan router 3 di fase Ethernet 01. Ini yang menghubungkan antara router 2 dengan router 3. IP-nya adalah 30.30.2. Kemudian di bagian fase Ethernet 10-nya ini adalah penghubung antara router 3 dengan switch yang kemudian dihubungkan kembali dengan server. IP-nya adalah 92.168.259. Kemudian kita coba lihat kembali di bagian router 1. Kita ke bagian static. Ini adalah routes antara router yang menjadi jembatan antara penghubungan antar router. Misalnya untuk IP dari PC 0, PC 1, dan PC 2 dihubungkan ke router 3 melalui 10.10.10.2. Kemudian di bagian router 2-nya untuk menghubungkan antara PC 345 dengan router 3, itu adalah jembatannya adalah 10.10.10.1. Kemudian kita akan ke bagian server.
Kemudian server ini IP servernya adalah 192.168.254, untuk default gateway-nya .253, sedangkan DNS servernya sendiri .1.192. Baik, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mencoba melakukan ping dari PC ke server. Namun pertama-tama kita akan mencoba ping dari PC ke router, kemudian nantinya akan kita ping ke server. Kita akan coba ping dari PC 0. Untuk PC 0 yang terhubung ke server adalah 192.168.162, maka kita akan coba ping melalui IP itu. Kita ke PC 0, kita ke bagian command prompt, kemudian kita masukkan IP dari kabel yang terhubung ke PC 0. Kita akan ping. Bisa kita lihat di sini hasilnya adalah TTL atau terhubung dengan kecepatan segini. Kemudian kita akan coba langsung ping ke servernya dengan IP servernya tadi .1.254. Kita akan coba ping dari PC 0, bagian command prompt. Kita akan ping 192.168.1.254. Bisa kita lihat juga untuk PC 0 bisa terhubung server, bisa kita lihat di sini TTL. Kemudian kita akan mencoba ping dari kelompok PC berikutnya, yaitu dari PC 3465. Kita akan coba ping langsung ke servernya, yaitu .1.254 melalui PC 3. Kita ke bagian command prompt, kita ping server. Yang bisa kita lihat di sini untuk PC 3-nya terhubung server dengan TTL. Baik, yang selanjutnya kita lakukan adalah kita akan melakukan routing dinamis, kemudian juga akan dilakukan tes ping untuk setiap server. Kita ke bagian routernya, kemudian pada bagian statik yang kita buat tadi di bagian routing statis, kita hapus. Saya sudah hapus di sini, maka ini akan kosong. Begitu juga dengan router 2 dan router 3-nya. Di bagian routing statiknya akan kita hapus hingga kosong seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke bagian CLI-nya untuk melakukan routing dinamis. Kita ke bagian CLI, kemudian kita pastikan saya sudah buat codingannya tadi. Kita klik paste, kemudian kita enter. Bisa kita lihat di sini konfigurasinya sudah sukses dibangun dengan keterangan OK. Kemudian kita ke bagian router 1, router 2, kemudian kita ke bagian CLI juga, kita pastikan di sini juga sudah oke. Kemudian ke bagian router 3, di bagian CLI kita pastikan dan enter. Setelah itu kita akan coba tes ping dari PC 0 ke server dengan melakukan routing dinamis yang barusan kita buat. Kita ping server .254. Bisa kita lihat di sini hasilnya adalah TTL, yang artinya terhubung dengan routing dinamis. Selanjutnya kita akan coba dari kelompok PC yang berikutnya, dari kelompok PC yang 345 yang ada di SIS 2. Kita coba dari PC 5, kita coba ping server
kita enter. Bisa kita lihat sini juga TTL. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah saya sudah membuat sebuah file HTML di server yang akan kita akses melalui PC 1 atau PC yang lainnya. Bisa dilihat di sini, namanya adalah www.rafa.com atau dengan IP-nya 192.168.254. Untuk yang akan kita akses sendiri, saya buat di sini index.html yang akan menampilkan seperti nama saya, kampus, dan hal-hal lainnya. Kita akan coba akses dari PC 0. Kita ke bagian web browser. Kemudian kita akan coba akses web yang ada di server tadi. Kita akses melalui web IP saja. Kita akan akses. Bisa kita lihat untuk web HTML yang kita buat di server tadi sudah bisa diakses melalui PC 0. Kemudian kita akan ke kelompok PC yang berikutnya yang di router 2. Kita akan coba akses melalui PC 5. Kita ke bagian desktop, kemudian ke bagian web browser. Masukkan IP-nya tadi. Dari PC 5 juga kita bisa mengakses website yang ada di router atau yang ada di server. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah tes PDU atau tes kirim pesan dari PC 0 ke server, atau dari PC yang lainnya juga akan menuju server. Kita akan masukkan pesannya atau tes PDU-nya. Kita buat dari PC 2 biar penerimanya server. Kita akan jalankan dengan simulasi. Kita jalankan. Bisa kita lihat untuk pesannya sudah sampai di router 1, kemudian akan diteruskan ke router 2, yang selanjutnya akan diteruskan ke server. Setelah sampai di server, maka pesannya akan kembali dikirim untuk sebagai respon ke PC 2. Kita lihat bahwa pesannya sudah sampai dan simulasinya sukses untuk mengirim pesan atau simulasi PDU dari PC menuju server. Baik, mungkin itu saja video saya kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Shalom.